kita hendak belajar bersama tentang kerukunan. Beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah masyarakat pluralis, timbul konflik, sikap hubungan antar agama, konsekuensi sikap, dan dialog antar umat beragama. Masyarakat Indonesia memiliki banyak keragaman suku, agama, budaya, dan sebagainya. Negara kita Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Risiko dari masyarakat pluralis adalah timbulnya konflik. Konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar golongan, dan sebagainya. Juga bisa terjadi konflik akibat politisasi agama. Agama digunakan untuk tujuan politik. Beberapa sikap hubungan antar agama. Sikap eksklusif, yaitu menganggap agamaku paling benar dan paling baik. Sikap inklusif, menganggap agama orang lain benar dan baik, tetapi agamaku satu-satunya jalan keselamatan. Sikap pluralis, menganggap agama orang lain benar, baik, dan juga memiliki jalan keselamatan. Dari sikap-sikap tersebut menimbulkan konsekuensi dari sikap hubungan antar agama. Sikap eksklusif menimbulkan fanatisme dan perpecahan. Sikap inklusif dan pluralis menimbulkan solidaritas, kerjasama, tetapi bisa timbul sinkretisme, yaitu mencampur adukkan berbagai agama. Juga bisa timbul indiferentisme. Agama itu bermacam-macam, maka orang masa bodoh terhadap kebenaran suatu agama. Dan juga sikap relativisme yang menganggap semua agama itu baik karena kebenaran itu relatif. Apa itu fanatik? Fanatik adalah berlebih-lebihan dalam mengagumi atau meyakini atau menyikapi terhadap seseorang, keyakinan, agama, ajaran, politik, dan paham. Fanatisme adalah sikap, keyakinan, kekaguman, dan pola-pola perilaku yang berlebihan terhadap suatu ajaran atau agama, atau juga terhadap politik. Sedangkan fanatisme buta adalah fanatik berlebih-lebihan dan menafikan rasionalitas sehingga praktis tidak mengenal batas-batas kewajaran di dalam mengejawantahkan sikap itu. Itulah fanatisme. Dialog antar umat beragama. Dengan adanya perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat, maka
diperlukan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama adalah temu wicara untuk pertukaran nilai dan informasi keagamaan di antara umat beragama. Tujuannya untuk mencapai kerukunan dan kerjasama. Dialog antar umat beragama perlu memperhatikan kaidah-kaidah atau pedoman. Di antaranya, memiliki dasar pijak yang sama. Tujuannya bukan fusi atau sinkretisme. Materi atau tema, misalnya soal misi atau dakwah, soal toleransi, intoleransi, dan sebagainya. Dalam berdialog antar umat beragama juga perlu memperhatikan kode etik seperti jujur, saling menghargai, kebebasan beragama, berpikir positif, percaya, dan mau menerima orang lain apa adanya. Saudara, berikut ini ada gambar segitiga. Gambar ini bisa digunakan untuk berlatih bersama, untuk melihat berbagai sudut pandang yang berbeda, berbagai perspektif yang berbeda di dalam menghitung jumlah segitiga dalam gambar ini. Gambar ini bisa digunakan untuk latihan bahwa orang memandang satu gambar bisa memiliki perbedaan-perbedaan dalam menghitung jumlahnya. Karena ada perbedaan kemampuan menghitung jumlah, ada perbedaan bagaimana melihat segitiga, dan seterusnya. Silakan menggunakan gambar ini untuk berlatih bersama. Berikut ini juga ada sebuah teks yang sering dinyanyikan oleh para pemuda gereja atau oleh umat di gereja yang sebetulnya kurang begitu pas. Karena kita harus memandang orang lain apa adanya. Kita harus memandang ada perbedaan-perbedaan di antara kita, di samping juga ada kesamaannya. Perbedaan budaya, perbedaan ideologi, perbedaan cara pandang, dan sebagainya. Jadi, kita kurang tepat apabila tidak memandang kau dari mana. Tetapi harus saling memandang bahwa kita berbeda, ada perbedaan, tetapi kita bisa bersama-sama di dalam keragaman tersebut. Ini juga bisa digunakan untuk berdiskusi tentang keragaman dalam kesatuan, keragaman di dalam kebersamaan. Berikut adalah salah satu contoh kerukunan antar umat beragama. Salah satu lagu menjadi biksu, yaitu melaksanakan suatu ritual, suatu laku untuk menerima sedekah dari orang lain. Dalam gambar ini,
yang memberikan sedekah adalah saudaranya yang Muslim, memberikan kepada saudaranya yang beragama Buddha. Ini adalah contoh kerukunan antarumat beragama. Berikut ini ada contoh pula bagaimana rumah ibadah yang berbeda dari agama satu dengan yang lain berdampingan tetapi bisa rukun, bisa hidup bersama, bisa hidup bekerja sama, bisa hidup berdampingan. Kita lihat di situ ada tempat ibadah masjid yang berdampingan dengan genteng. Kita harus mengajarkan toleransi, saling menghormati, saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain. Ya, ini. Jadi anak-anak diberi pendidikan dan pengajaran. Ada yang perbedaan, tetapi bisa hidup bersama, saling mengasihi. Demikian, saudara-saudara, sedikit pemahaman kita, belajar bersama kita tentang kerukunan umat beragama.